Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada, selamat hari Natal saudara-saudara. Biarlah hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan di hari yang spesial ini. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Karena itu mari saudara-saudaraku, siapkan hati kita mau datang beribadah kepadanya. Ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita mau bersama-sama, kita mau sambut kelahiran Yesus Tuhan. Dialah putra yang telah diberikan bagi setiap kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
sejahtera dan sukacita melingkupi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada akhirnya hari ini kami boleh kembali datang untuk merayakan, untuk menyambut kelahiran-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang telah lahir, mati dan bahkan bangkit untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau yang datang membawa pengharapan baru bagi setiap kami. Terlebih di tahun ini, di masa yang mungkin tidak mudah. Kami percaya melalui Natal ini, Engkau selalu ada dan selalu menyertai setiap kami. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, kami mau kembali datang menaikkan ucapan syukur, bersama-sama memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu. Kami mau rayakan kelahiran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita mau bersorak-sorai kepada Dia yang telah lahir, mati dan bahkan bangkit bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama akui Dia. Sang penebus juru selamat dunia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama nyatakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, perayaan Natal pada tahun ini mungkin sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau mungkin biasanya kita bisa berkumpul, berbagi sukacita bersama. Kali ini mungkin beberapa dari kita hanya bisa berkumpul dengan keluarga dekat. Atau mungkin ada yang seperti saya, anak rantau, yang hanya bisa merayakan sendiri atau dengan beberapa teman saja. Namun saudara, sebenarnya Natal itu tetap sama. Karena Natal itu tidak akan berarti kalau tidak ada kasih darinya yang lahir di setiap hati kita. Sehingga mari melalui pujian ini kita mau kembali menyatakan, kita mau muliakan Dia, dan biarlah hidup setiap kita boleh terus berkenan kepadanya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Secara khusus kita akan merayakan Natal, di mana kita bersuka cita mengingat kelahiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinannya. Bapa di surga, ini kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dengan tiada hentinya atas kehidupan kami. Kami bersuka cita, hari ini kami boleh bersama-sama dikumpulkan walaupun secara virtual untuk kembali merayakan kelahiran putra-Mu, Yesus Kristus, dalam dunia ini dan terlebih dalam kehidupan kami. Kami bersyukur walaupun kami harus merayakan Natal dengan cara yang jauh dari yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Tapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhanlah yang sesungguhnya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami supaya lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini kami boleh kembali mensyukuri akan kebaikan Tuhan, kemurahan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali berapa tahun yang lalu, seorang mantan pemakai pernah datang kepada saya lalu menceritakan sebagian dari kisah hidupnya. Secara khusus kisah yang terjadi belasan tahun sebelumnya, ketika orang yang bersangkutan ini berada di titik nadir, titik paling bawah dalam kehidupannya. Hari itu ia menceritakan bagaimana kondisinya belasan tahun yang sebelumnya itu, di hari yang khusus itu. Ketika ia berkata bahwa ada di titik yang paling nadir. Ia mengatakan bahwa karena kejatuhannya dalam penyalahgunaan narkoba, maka ia kehilangan segala-galanya yang pernah ia miliki sebelumnya. Ia kehilangan pekerjaannya yang baik, yang telah memberinya begitu banyak hal dalam kehidupannya. Ia kehilangan banyak harta bendanya sehingga hampir-hampir tak bersisa. Ia kehilangan teman-teman dekatnya. Sekarang teman-teman itu justru lebih banyak menjauh, menghindari akan perjumpaan dengannya. Karena takut kalau berjumpa ujung-ujungnya dimintai uang untuk membeli obat-obatan. Sampai pada titik yang terakhir, ketika malam itu ia merasakan hidupnya paling hancur adalah ketika ia sampai di rumah lalu mendapati bahwa istri dan kedua anaknya ternyata sudah meninggalkan rumah. Istrinya menuliskan sepucuk surat perpisahan yang menyatakan bahwa setelah sekian tahun berusaha bertahan, akhirnya mereka tidak kuat lagi dengan tekanan itu. Mereka tidak kuat lagi melihat suami atau papa yang mereka cintai itu terus-menerus hidup berkanjang dalam dosa, khususnya adalah dalam hal penyalahgunaan narkoba ini. Maka hari itu seluruh hidupnya seakan-akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Maka kemudian orang ini bercerita, di titik yang paling nadir itulah, lalu kemudian dia merasa sudah tidak ada lagi harapan bagi hidupnya, tidak ada lagi masa depan tersisa sedikit pun. Lalu kemudian ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke sebuah tepi sungai yang cukup besar di kotanya. Dan ia yakin sekali ia lompat, nyawanya akan hilang. Maka dia berpikir bahwa penderitaannya akan terselesaikan. Tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Tapi ketika ia berdiri di tepi sungai itu memandangi arus sungai yang begitu deras malam itu. Dia kemudian berpikir, dia kemudian mulai menimbang. Dan entah apa yang terjadi. Lalu ujung-ujungnya ia membatalkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Dengan lunglai ia kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya yang sudah kosong, sepi dan gelap itu. Di tengah kegelapan itu dia merasakan hatinya begitu hancur. Bahkan untuk mengakhiri hidup pun rupanya dia tidak berani. Di tengah segala beban mental yang luar biasa itu, dia kemudian seakan-akan mulai teringat akan Tuhan yang pernah hadir dalam hidupnya bertahun-tahun sebelumnya. Dia mulai mengingat kembali puji-pujian
yang pernah ia nyanyikan bersama istri dan anak-anaknya ketika duduk di bangku gereja hari Minggu. Sampai satu titik dia kemudian di dalam kehancurannya itu dia merasa hanya bisa berseru memohon akan pertolongan Tuhan. Entah untuk mencabut nyawanya, untuk mengakhiri hidupnya, atau kemudian memulihkannya. Dia tidak mampu lagi menyampaikan apapun. Dia hanya bisa berteriak, menangis sejadi-jadinya untuk kemudian merasakan kehancuran akan hidupnya itu. Berjam-jam entah berapa lama dia tidak tahu lagi. Lalu kemudian di antara sadar dan tidak sadar itu, di tengah kegelapan itu dia merasa seakan-akan kemudian melihat sinar terang. Lalu kemudian dari sinar terang itu kemudian muncul seakan-akan perkataan suara yang penuh dengan lemah lembut. Yang kemudian menyapa dirinya, menyebut namanya. Lalu kemudian menyampaikan perkataan aku mengasihimu. Satu perkataan yang pendek itu. Tapi perkataan itu cukup untuk kemudian mengubah hidupnya. Pengalaman ini kemudian yang dia tidak tahu bahkan sampai hari di mana dia menceritakan kepada saya apakah itu pengalaman betul terjadi ataukah itu di dalam ketidaksadarannya. Dia tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa hari itu pengalaman itu mengubah hidupnya. Dan sejak hari itu dia punya kekuatan baru untuk kemudian berusaha melakukan pembaharuan dalam hidupnya. Meninggalkan akan ketergantungannya dalam narkoba itu. Sampai akhirnya hidupnya mulai dipulihkan. Dia berhasil meninggalkan akan kecanduannya. Dia mulai membangun kembali hidupnya. Dan bahkan akhirnya dia mulai juga dipersatukan kembali dengan istri dan anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kisah seperti ini mungkin juga saudara pernah dengar, pernah baca, pernah lihat. Atau bahkan mungkin di antara saudara ada yang pernah mengalaminya, bukan? Bagaimana kita dalam kehidupan kita di titik-titik tertentu mengalami kehancuran, mengalami kejatuhan, mengalami kondisi yang begitu berat menekan sampai seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Lalu kemudian kita mengalami satu perjumpaan yang pribadi sekali dengan Tuhan Sang Juru Selamat itu. Dan perjumpaan itu kemudian mengubah hidup kita. Kadang perjumpaan itu tidak terjadi sebagai sebuah perjumpaan supranatural yang ajaib. Tapi saya percaya masih ada kalanya Tuhan berkenan menjumpai orang-orang yang demikian secara supranatural juga. Intinya adalah perjumpaan itu kemudian mengubah hidup seseorang. Dalam hal ini orang yang saya ceritakan kepada saudara, dia merasa seakan-akan melihat sinar terang yang merupakan wujud atau asosiasi dari Tuhan yang dia percaya. Lalu kemudian itu mengubah hidupnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Tuhan seringkali diasosiasikan dengan terang itu? Kalau kita berpikir tentang terang, maka kita kemudian asosiasi yang dekat adalah bicara soal kesucian Tuhan. Kita teringat akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Waktu kita bicara terang, kita bicara asosiasi pikiran kita kepada yang namanya pengharapan, semangat yang berkobar. Di sisi yang lain waktu kita bicara soal kegelapan, kita bicara soal dosa. Kita bicara asosiasi pikiran kita teringat kepada yang namanya kejahatan, maut. Kita bicara tentang yang namanya ketakutan, keputusasaan, bukan? Ya, waktu kita bicara soal terang, kita mengingat salah satunya asosiasinya adalah tentang Tuhan kita. Itu sebabnya dalam khotbah Natal hari ini, ketika kita sedang merayakan Natal di tengah situasi yang sekali lagi mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya seumur hidup kita. Bahwa kita akan mengalami Natal yang seperti ini. Natal yang rasanya begitu sepi. Tidak ada lagi kesibukan untuk mempersiapkan berbagai macam penampilan di gereja atau di kantor. Kita tidak lagi disibukkan dengan acara kumpul kelompok ini, kumpul kelompok itu, makan bersama, saling bertukar kado, bertukar kehangatan kisah-kisah Natal dan lain sebagainya. Tidak ada lagi Natal di mana kita mengisinya mungkin sebagai dari saudara biasanya untuk Natal, lalu kemudian sampai menutup tahun, lalu kemudian saudara melakukan traveling, liburan, berkumpul bersama keluarga besar, pergi ke satu tempat yang indah, di luar kota, di luar negeri. Semua itu hari ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita alami.
Natal ini terasa begitu sepi, Natal ini terasa begitu lain dibanding Natal-Natal yang sebelumnya. Tapi justru di tengah Natal yang seperti inilah saya kemudian teringat dengan perkataan Tuhan. Ketika ia menyampaikan tentang siapa dirinya kepada orang-orang yang ada di zamannya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 Tuhan berkata, "Aku adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi di antara orang-orang sebangsanya, dan saya percaya inilah perkataan yang saya ingin juga kemudian berbicara sekali lagi kepada kita semua, saudara dan saya yang sedang merayakan Natal yang semacam hari ini. Untuk mengingat kembali siapa sebetulnya Tuhan yang sedang kita rayakan kelahirannya, yang sedang kita rayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Ia berkata, "Akulah terang dunia." Saudara, dengan mengatakan perkataan ini, sekali lagi Tuhan kita, Kristus Yesus Sang Putra Allah, itu kemudian ingin menegaskan kembali jati dirinya sebagai Allah. Ia adalah terang dunia. Ia bukan sekedar seseorang yang membawa terang, tapi terang itulah dirinya, itu adalah terang yang sesungguhnya. Terang itu ada di dalam dirinya dan dirinya lah terang itu. Itu sebabnya dikatakan akulah terang dunia. Atau sebaliknya terang dunia itu adalah aku. Saudara, dengan perkataan itu ingin mengatakan aku adalah Allah yang hadir di tengah-tengahmu, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan kehadiran itu untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama sebagai terang dunia itu mengusir kegelapan lalu memberikan hidup yang baru. Dan dalam hal ini adalah hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, kehadiran terang di tengah-tengah bangsa Israel sebagai wujud gambaran Allah. Salah satu yang paling kuat yang mereka ingat adalah ketika leluhur mereka, nenek moyang mereka, orang Israel pertama kali keluar dari penjajahan Mesir menuju kepada tanah Kanaan itu loh. Dikatakan hari itu Tuhan Allah Yahweh hadir di tengah-tengah mereka dengan menyatakan diri sebagai tiang awan dan tiang api. Tiang api ini yang kemudian hadir di tengah-tengah mereka menandakan kehadiran Sang Ilahi itu. Yang tidak pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah padang gurun yang begitu gelap itu. Kehadiran Allah itu yang kemudian memberikan penerangan. Yang memimpin perjalanan mereka sampai menuju kepada tanah Kanaan. Terang ilahi itu. Itu juga yang kemudian dirayakan secara berulang-ulang turun-temurun oleh bangsa Israel. Di dalam hari raya Pondok Daun. Tepatnya di serambi wanita. Di pelataran wanita bait suci. Di sana ada satu hari khusus di mana orang Israel kemudian menaruh 4 kandil atau lilin yang besar. Lalu kemudian dinyalakan semalam-malaman. Lalu kemudian terangnya itu akan menerangi seisi serambi itu bahkan sampai ke luarnya. Lalu kemudian para pemimpin agama akan menari-nari sambil memuji Allah. Bersuka cita merayakan akan penyertaan Tuhan. Sekaligus menantikan kehadiran Sang Mesias itu. Bukan sebuah kebetulan ketika hari itu Yohanes pasal 8 mencatat bagaimana Tuhan berkata aku adalah terang dunia. Maka perkataan ini disampaikannya di serambi wanita itu. Perkataan ini disampaikannya di hari-hari itu ketika hari raya Pondok Daun sedang dirayakan. Tuhan seakan-akan ingin membandingkan dirinya dengan kandil-kandil raksasa yang dipasang oleh orang Israel di tengah ibadah mereka untuk merayakan kehadiran Tuhan, terang ilahi sekaligus yang akan mereka nantikan sebagai juru selamat mereka. Saudara, Tuhan mau berkata, aku ini terang dunia. Kehadiranku melebihi terang ini. Lilin-lilin raksasa ini yang kemudian engkau pasang, engkau nyalakan. Lilin-lilin ini akan mati. Karena lilin-lilin ini biar bagaimanapun cuman satu alat benda mati. Tapi berbeda dengan aku. Aku ini terang dunia. Aku ini Allah, terang yang sejati, terang yang sesungguh-sungguhnya. Yang tidak akan pernah padam, yang tidak akan pernah mati. Tuhan mau seakan-akan mengingatkan kepada orang Israel hari itu sekaligus kepada kita semua. Sebagai
terang ilahi yang sejati. Dia bukan cuma sekedar membawa terang yang bukan dari dirinya, tapi dirinya lah adalah terang yang sesungguhnya. Dulu waktu kita kecil, kita pernah belajar ilmu alam, sains, kalau anak-anak zaman sekarang. Lalu kemudian kita belajar salah satunya adalah tentang berbagai macam benda-benda langit. Betul ya? 2 di antaranya adalah bintang dan planet. Di tengah-tengah tata surya kita ada 1 bintang yaitu matahari. Sementara ada banyak benda langit, planet yang lain. Maka kemudian kita melihat khususnya kalau kita dari hidup kita di bumi ini, kita melihat tentang matahari, lalu kemudian di malam hari kita melihat bulan. Keduanya seakan-akan menyala, tapi keduanya adalah benda yang berbeda, bukan? Bulan itu cuma planet kecil, makanya disebut satelit. Dan fungsinya hanya salah satunya adalah memantulkan sinar matahari yang ditangkapnya, lalu kemudian dipantulkan kepada kita. Berbeda dengan matahari. Matahari adalah bintang. Matahari adalah yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Maka ketika waktu tertentu, waktu posisi bulan ini kemudian ditutupi oleh bumi, maka terjadilah gerhana bulan. Gelap total karena bulan tidak menerima sinar dari matahari, dia tidak bisa mantulkan apa-apa. Gelap jadinya. Sebaliknya matahari sampai kapanpun dia akan terus bersinar. Terus bersinar. Itu membedakan antara yang punya sumber cahaya di dalam dirinya sama yang bukan. Nah, Tuhan mau mengatakan aku terang dunia. Kalau mungkin dalam gambaran seperti planet tata surya, Tuhan itu adalah bintangnya, mataharinya. Dan matahari ini, bintang ini kemudian ketika dia menyinarkan sinarnya itu membawa kehidupan. Dalam hal ini saudara, kehidupan di dunia kita, di bumi ini, kalau tidak ada sinar matahari, maka yang terjadi adalah kematian. Tidak ada lagi kehidupan. Itu sebabnya berapa puluh ataupun bahkan ratus tahun yang lalu, ketika di bumi ini terjadi beberapa kali letusan gunung api yang sangat besar. Salah satunya adalah letusan Gunung Krakatau. Kalau saudara membaca cerita-ceritanya, membaca berita-beritanya, yang terjadi begitu gunung yang besar ini meletus dengan hebat, lalu kemudian bumi tertutup oleh awan abu, sehingga kemudian sinar matahari tidak bisa tembus sampai ke permukaan bumi. Maka yang terjadi kemudian setelah beberapa waktu lamanya, terjadilah yang namanya mulai banyak tanaman-tanaman yang mati. Setelah tanaman-tanaman mati, lalu kemudian mulai ternak-ternak, hewan-hewan mulai mati karena kelaparan. Dan ujung-ujungnya kemudian juga akhirnya tidak sedikit manusia yang mati karena juga mereka mengalami kelaparan. Ketika sinar matahari itu terhalang, tidak bisa sampai ke permukaan bumi. Yang terjadi adalah kematian di mana-mana. Saudara, dalam perkataan ini ketika Tuhan berkata, aku terang dunia. Maka kita harus sekali lagi mengingat bahwa sosok pribadi yang hadir ke dalam dunia, yang kita rayakan kelahirannya tiap bulan Desember ini, adalah kehadiran Sang Allah sendiri. Kehadiran Allah yang adalah terang yang sejati. Yang lewat terangnya itu kemudian mengusir kegelapan, dalam hal ini adalah dosa. Lalu kemudian memberi kehidupan yang baru, yaitu hidup yang kekal. Itu loh berita Natal yang paling penting. Yang kemudian harusnya membangkitkan sukacita kita melebihi yang lain. Allah hadir ke tengah dunia yang gelap oleh dosa. Kegelapan dosa yang pekat itu membuat dunia ini begitu gelap. Seakan-akan tanpa cahaya pengharapan. Ya, semua manusia yang lahir ke dalam dunia, lahir dalam dosa. Dan ujung-ujungnya adalah maut. Tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi pengharapan. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lalu di satu titik, satu waktu seperti yang direncanakan oleh Allah. Maka kemudian Sang Putra Allah Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Sebagai putra Natal yang pertama itu. Dan kelahirannya itu membawa terang. Ini seakan-akan ketika kita sudah ada di dalam kegelapan total, kegelapan pekat. Lalu kemudian muncul sinar. Dan sinar itu menjadi sinar pengharapan. Terang itu datang mengusir kegelapan. Dan kemudian memberi kehidupan yang baru. Dalam hal ini adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Injil Yohanes. Lewat masa setelah Kristus mati lalu kemudian bangkit dan naik ke surga.
Yohanes sebagai salah satu murid Kristus yang paling dekat mengisahkan dalam Yohanes pasal pertama ia menulis dalam ayat 4, ayat 5, ayat 9 seperti yang saya bacakan kemarin dalam refleksi Natal. Bahwa di dalam Dia, dalam Kristus itulah ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan itu adalah Kristus. Maka sekali lagi saudaraku, di momen Natal ini, walaupun Natal kali ini sekali lagi tidak sama seperti Natal-Natal yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Natal yang penuh seakan-akan penuh dengan kesuraman, yang bukan cuma sampai titik ini hari ini, tapi bahkan ketika kita mau memandang hari esok, memandang kepada bulan yang baru, tahun yang baru, kita mungkin masih diliputi dengan begitu banyak keraguan, begitu banyak kebimbangan. Bisakah kemudian pekerjaan kita kembali pulih? Bisakah rumah tangga kita kembali pulih? Bisakah tahun depan ini kemudian kita jalani semuanya dengan kembali pulih seperti sejak sebelum pandemi? Kita masih penuh dengan kebimbangan di sana sini. Tapi ingatlah sekali lagi bahwa ketika hari ini kita merayakan Natal, kita ini sedang merayakan bersuka cita bukan karena kita bisa libur panjang, keliling pergi traveling ke kota-kota lain atau ke negara-negara lain. Ingatlah bahwa Natal ini kita rayakan, kita bersuka cita bukan semata-mata karena kita bisa kumpul dengan teman-teman dekat lalu saling bertukar kado. Bukan sekedar supaya kita ini bisa menikmati performa-performa atau penampilan-penampilan yang menarik. Atau bahkan kita sendiri yang bisa punya kesempatan untuk tampil dan menikmati puja dan puji dari orang-orang sekitar kita. Semua itu boleh tidak terjadi. Tapi yang jelas kehadiran Tuhan yang adalah terang dunia itu tidak terbantahkan. Tidak berubah. Tuhan itulah yang hadir di malam Natal pertama 2000 tahun yang lalu. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Maka hari ini saudara ketika ada di antara engkau mungkin yang ikut merayakan Natal lewat ibadah hari ini. Jika selama ini mungkin engkau walaupun mungkin merasa diri seperti seorang Kristen. Tapi sesungguhnya putra Natal itu terang itu belum betul-betul pernah hadir dalam kehidupanmu. Belum betul-betul engkau merasakan persekutuan yang indah dengannya. Lalu kemudian mengalami kelahiran baru, pengampun atas dosa-dosa. Selama ini engkau hidup seakan-akan masih di lorong panjang yang gelap, seakan-akan tanpa pengharapan. Hari ini adalah momen yang terbaik. Hari ini adalah momen yang paling tepat untuk engkau kemudian melihat kepada pribadi Kristus sang terang ilahi itu. Memintanya untuk hadir dalam kehidupanmu, menerangi hidupmu yang penuh dengan kegelapan dosa. Sinar terang itu akan menghapuskan kegelapan dosa, mengusir kegelapan dosa, dan ia akan membuat engkau mengalami kehidupan yang baru. Dan itulah yang terpenting dalam hidup kita. Sesungguhnya saya teringat ketika merenungkan Natal seperti ini, ketika merenungkan perkataan Tuhan bahwa Ia adalah terang dunia. Saya teringat pengalaman saya kira-kira mungkin 35 tahun yang lalu. Ketika hari itu saya ada duduk di samping peti mati papa saya yang baru beberapa hari sebelumnya dimasukkan, ditutup dalam peti itu. Hari itu, malam itu, setelah upacara sembayangan agak reda, agak kosong. Di masa-masa yang agak sepi itu. Lalu kemudian tiba-tiba saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Sampai akhirnya di samping peti itu saya menangis. Ketika saya mengingatnya saudara, satu hal yang teringat dengan jelas dan pasti adalah bahwa saya menangis, saya merasa kehilangan karena saya merasa masa depan saya menjadi suram. Saya tidak punya lagi harapan akan hari depan. Hari depan itu gelap. Selama ini papa itu cuma satu-satunya seorang yang menafkahi rumah tangga, keluarga. Selama ini saya sebagai seorang anak tidak pernah berpikir apa-apa soal kehidupan, soal sekolah, soal masa depan. Semua sudah tersedia, tinggal dinikmati. Tapi ketika tiba-tiba tahun itu papa meninggal, semua itu seakan-akan akhirnya jadi gelap. Apakah saya belum pernah mengenal Tuhan sebelumnya? Saya pernah. Masa kecil saya pernah ke sekolah minggu. Saya pernah mengikuti ibadah-ibadah, menghafal ayat, dan lain sebagainya. Merayakan Natal. Bahkan
sesekali mengisi performa Natal di gereja. Saya pernah lakukan itu. Tapi rupanya sampai hari itu, saya masih tetap adalah seperti yang minggu lalu saya sebut. Cuman Kristen pengakuan. Saya mengaku, saya merasa Kristen. Tapi sesungguhnya terang itu belum pernah betul-betul hadir dalam kehidupan saya. Sang Putra Natal Yesus Kristus belum pernah betul-betul mengubah kehidupan saya. Hidup saya walaupun seakan-akan baik-baik saja, tapi sebetulnya masih diliputi oleh kegelapan pekat karena dosa. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai hari itu Tuhan seakan-akan menghancurkan keyakinan saya akan masa depan yang saya taruh pada pribadi yang salah. Yaitu pribadi Papa saya di dunia, bukan Bapa di surga. Momen itu lewat. Setahun penuh sesudahnya saya hidup bahkan tidak pernah mengenal Tuhan. Seakan-akan tidak pernah kenal Tuhan. Tidak pernah ke gereja, berdoa. Saya seakan-akan semua sudah saya lupakan. Tapi kemudian setahun berikutnya. Firman Tuhan yang lama pernah terdengar. Pernah saya terima sebagai pengajaran dari guru-guru sekolah minggu saya. Sedikit-sedikit seakan-akan itu mulai terngiang-ngiang kembali. Dan dalam waktu itulah kemudian tahun itulah firman Tuhan itu seakan-akan kemudian bersinar kembali. Menjadi terang yang kemudian menerangi hati saya yang gelap itu. Sampai di tahun itu kemudian akhirnya saya betul-betul bertobat menerima Tuhan. Dan mengalami kelahiran baru. Terus sekali lagi. Bukankah itu esensi Natal yang sesungguhnya? Natal bukan soal pesta. Bukan soal perayaan. Bukan soal kehangatan kumpul-kumpul bersama keluarga, tukar kado, makan ataupun jalan-jalan. Bukan. Tapi Natal sesungguhnya adalah berita tentang hadirnya Tuhan. Sang Juru Selamat yang mengatakan dirinya adalah terang dunia itu. Yang kemudian lahir dalam dunia. Lahir secara khusus dalam hidup kita. Menerangi jiwa kita yang gelap. Dan kemudian memberi kita kehidupan yang baru. Itu loh berkat Natal yang harus terus kita syukuri kapanpun. Dan bagaimanapun kondisi di sekitar kita. Walaupun kondisinya Natal seperti ini pun kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita. Karena terang itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua saudara, ketika Tuhan berkata akulah terang dunia. Lalu kemudian ia melanjutkan dengan perkataan barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setelah bagian yang kedua ketika Tuhan mengatakan akulah terang dunia. Ia ingin mengatakan bahwa terang itu mengusir kegelapan. Memimpin kita menuju kepada kebenaran. Sekali lagi. Bagian yang pertama Tuhan mengatakan akulah terang dunia. Terang itu mengusir kegelapan. Memberikan hidup yang baru. Hidup dalam kekekalan. Sementara bagian ini Tuhan ingin menyatakan bahwa sebagai terang dunia. Terang itu mengusir kegelapan. Lalu kemudian memimpin kita kepada kebenaran. Saudara, fungsi terang ketika ia ada, ia akan menerangi kegelapan. Lalu kemudian salah satunya adalah untuk kemudian menunjukkan kondisi asli yang terjadi. Bayangkan saudara, kalau kita kemudian membeli sesuatu barang, ya mungkin membeli baju, membeli tas atau apapun. Tapi kondisi showroom atau toko itu kondisinya remang-remang, kondisinya gelap. Ya, maka kemudian kita tidak akan bisa cukup cermat, cukup jeli memeriksa apakah barang yang kita beli, yang kita pilih ini betul-betul tidak ada cacatnya. Tapi berbeda sekali kemudian setelah kita membelinya mungkin kita bawa keluar di bawah sinar matahari atau di bawah terang lampu yang besar. Kadang-kadang kita lalu kemudian mulai menemukan ternyata ada cacat di sini, ada cacat di situ. Terang itu mengusir kegelapan lalu kemudian ia menyatakan kondisi yang sesungguhnya. Dalam pengertian saya, terang itu kemudian seakan-akan membantu kita mengevaluasi terus kehidupan kita ini loh. Untuk menyatakan siapa sesungguhnya kita ini. Terang itu akan menjadi evaluasi bagi kita. Terang itu yang akan menyatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah. Dalam bagian Yohanes pasal 8, bagian-bagian yang berikutnya, kita membaca dialog atau sedikit argumentasi perdebatan antara Tuhan dengan orang-orang Farisi, para pemimpin agama hari itu. Yang kemudian mereka bukan cuma tidak percaya, menolak ketika Tuhan berkata bahwa dia adalah terang dunia, tapi kemudian menghakimi Tuhan.
Lalu kemudian Tuhan berkata kepada mereka, kamu menghakimi hanya berdasarkan penampilan luar, sementara aku tidak. Aku menghakimi sebagai Allah. Sederhananya seperti itu. Penghakiman Allah, penghakiman yang dilakukan oleh terang yang sejati itu adalah penghakiman yang tepat. Bukan yang palsu. Saudara, ini bisa kita kaitkan dengan kondisi atau perikop kisah sebelum kejadian di mana Tuhan mengajarkan tentang dirinya sebagai terang dunia. Di dalam pasal 8 bagian awal dicatat bagaimana orang-orang banyak itu, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat itu memperhadapkan seorang wanita yang didapati sedang berzina, lalu kemudian dihadapkan kepada Tuhan untuk diadili. Seakan-akan memang ini adalah sesuatu yang tepat. Seakan-akan bahwa ia memang sebagai orang yang berdosa, melanggar hukum Musa, perempuan ini layak untuk kemudian dihukum. Tapi itu bukankah di dalam kisah itu kita mencatat bagaimana Tuhan menelanjangi motivasi orang-orang banyak itu. Mereka bukan mau menegakkan keadilan. Mereka bukan mau menegakkan kebenaran. Bukan. Tapi nyatanya yang mereka lakukan semata-mata adalah demi kepentingan diri mereka sendiri. Demi motivasi-motivasi jahat mereka. Sehingga akhirnya di akhir kisah itu dikatakan tidak ada seorang pun yang berani menjadi pelempar batu pertama atas dosa kenajisan orang perempuan berdosa itu. Terus dalam bagian ini kita mengingat terang sejati itu sungguh berbeda dengan manusia. Ketika mengadili, ketika menyatakan benar dan salah, seringkali yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, bukan? Misalnya sebagai contoh sederhana dalam kehidupan kita berumah tangga. Saya percaya kalau kita tanya kepada sebanyak mungkin anak, apa yang paling kamu tidak suka dari orang tuamu? Mungkin banyak anak-anak akan menjawab salah satunya adalah kalau papa atau mama itu sudah mulai keluarkan jurus pokoknya. Nah, ya. Ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Lalu kemudian mungkin muncul sedikit perdebatan. Lalu ujung-ujungnya pokoknya. Nah, begitu ya. Bukankah ini menjadi sesuatu yang biasanya yang dibenci oleh anak-anak. Yang dalam posisi anak. Ya. Wah, kalau sudah pokoknya itu seakan-akan sudah. Wes, itu firman Tuhan yang mutlak ya dan amin. Tidak boleh dibantah. Padahal belum tentu perkataan orang tua itu kita harus akui. Saya juga sebagai orang tua, belum tentu perkataan kita, belum tentu peraturan yang kita tetapkan, belum tentu perintah yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah perintah atau peraturan yang betul-betul 100% benar. Dan ketika kemudian memakai otoritas pokoknya, yang salah, yang kurang tepat, yang kurang benar, seakan-akan beroleh pembenaran. Sebaliknya, kalau kita tanya sama orang tua, kalau Anda tanya sama saya sebagai orang tua, para orang tua, mungkin apa yang kita tidak suka dari anak-anak. Yaitu ketika anak-anak mulai pakai jurus generalisir gitu ya. Kalau kita mengatakan sesuatu, menasehati sesuatu, menyampaikan satu perintah. Lalu si anak kemudian belum dengar sampai selesai. Belum betul-betul mencermati apa yang kita katakan. Lalu kemudian mengatakan papa, mama ini selalu mesti tidak ngerti aku. Selalu maunya sendiri. Selalu menang sendiri. Selalu. Ya. Dan ini sebenarnya juga terjadi bukan cuma antara orang tua dan anak. Tapi antara misalnya pasangan suami atau istri. Suami dan istri atau pasangan kekasih. Lalu kemudian ketika sudah mulai pakai jurus selalu. Kamu selalu tidak bisa dipercaya. Kamu selalu tidak tanggung jawab. Kamu selalu ingkar janji. Kamu selalu berdusta. Selalu dan selalu. Selalu egois. Selalu maunya sendiri. Selalu menang sendiri. Bukankah itu kadang-kadang yang benar pun dianggap sebagai sesuatu kesalahan. Kalau sudah jurusnya selalu maunya sendiri. Maka walaupun kita orang tua waktu itu memberi perkataan yang benar, dianggap salah. Terang yang sejati tidak demikian. Ketika terang yang sejati itu hadir dalam kehidupan kita, ia menerangi hidup kita, mengusir kegelapan, ia membantu kita mengevaluasi diri kita dengan setepat-tepatnya. Apakah betul yang kita sedang jalani, yang sedang kita hadapi ini adalah sebuah kebenaran atau bukan? Maka itu menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk terus mengkaitkan hidup kita dengan sang terang itu. Untuk membantu kita mengevaluasi kehidupan kita. Yang menariknya saudara adalah dalam perkataan Tuhan ketika ia menyatakan barang siapa mengikut aku. Ya,
ia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Kata mengikut ini, seorang penafsir memberikan penafsirannya yang catatan yang menarik. Kata mengikut ini rupanya zaman itu lazim dipakai untuk 5 kondisi atau 5 keadaan. Satu adalah seperti seorang prajurit mengikut kaptennya atau pemimpin regunya. Kita tahu hukum militer, ya. Pokoknya perintah atasan adalah seakan-akan perintah Tuhan. Mutlak 100%. Tidak ada kesempatan bagi seorang bawahan, prajurit di bawah untuk kemudian menawar atau kemudian membantah. Kata mengikut itu seperti seorang prajurit ikut perintah atasannya. Ikut dengan mutlak. Yang kedua, kata mengikut ini biasanya dipakai untuk budak yang menerima perintah dari tuannya. Zaman itu perbudakan begitu umum. Kata ini dipakai. Kalau suatu kali ada seorang tuan mengucapkan sesuatu perintah, maka tidak ada tawar-menawar bagi seorang yang kedudukannya sebagai budak. Yang bisa dia lakukan adalah ikut perintah dari tuannya. Bahkan kalau sampai tuannya memerintahkan ia untuk melakukan kejahatan, membunuh atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada lagi perbantahan. Ikut total. Bagian yang ketiga itulah seperti seorang yang mengikuti pengajaran guru-guru berhikmat zaman itu. Guru-guru filsafat, entah rabi atau siapa. Orang-orang ini punya ketaatan yang mutlak kepada sang guru. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh sang guru itu kemudian menjadi sebuah bagiannya untuk dia lakukan. Ya. Ada lagi dikatakan kata mengikut ini juga sama seperti ketika seorang warga negara diperintahkan untuk mengikuti undang-undang, peraturan. Betapapun mereka tidak suka, betapapun mereka tidak berkenan dengan undang-undang itu. Tapi ketika undang-undang itu sudah dikeluarkan, tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian melawannya. Mau tidak mau harus dilakukan. Apalagi hari itu orang Israel hidup dalam penjajahan Roma. Saudara-saudaraku, kata mengikut ini kemudian dari berbagai macam jenis pemakaian yang sering dipakai itu. Memberikan kepada kita satu nuansa tentang ketaatan yang begitu kuat, yang begitu penuh dari seseorang kepada pihak yang berikutnya. Maka saudara, ketika Tuhan berkata, aku terang dunia, barang siapa mengikut aku. Tuhan seakan-akan juga mengajarkan ketaatan yang sedemikian kepada kita semua. Saudara, bagaimana kita kemudian menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kemudian memberikan kepada kita hidup yang baru, mengusir kegelapan itu dari kehidupan kita, kegelapan dosa. Tapi kemudian bagaimana sekarang kita punya bagian untuk apa? Mentaati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dengan ketaatan yang penuh, dengan ketaatan yang mutlak. Maka ketika itu yang terjadi dalam hidup kita, ketika itu yang terjadi dalam kehidupan spiritual kita, maka saya percaya itulah janji Tuhan yang mengatakan ketika engkau mengikut aku, engkau tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi engkau akan memiliki terang yang hidup itu. So sekali lagi, seperti yang kemarin saya sampaikan. Natal yang kita rayakan di tengah pandemi ini. Sesungguhnya kondisi pandemi ini membantu kita untuk memahami kondisi Natal pertama 2000 tahun yang lalu, bukan? Hari ini banyak di antara engkau dan saya mungkin ya yang diliputi dengan kecemasan akan masa depan. Kita mungkin sudah berapa lama, entah berapa banyak mengisi doa-doa kita dengan permohonan Tuhan kapan corona ini dimusnahkan. So, tahu tidak? Hari itu ketika malam Natal pertama terjadi 2000 tahun yang lalu. Di tengah-tengah orang Israel, orang-orang pertama di mana Natal itu terjadi. Entah berapa puluh ratus tahun lamanya mereka sudah berdoa meminta kepada Tuhan supaya hidup mereka diubahkan. Entah sudah berapa puluh tahun lamanya orang-orang ini berdoa minta Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Memusnahkan orang Romawi supaya mereka terlepas dari penjajahan. Sudah pernah membayangkan itu? Hari ini kita terus berdoa, Tuhan, kapan ini vaksin ini benar-benar terjadi? Kapan ini kalau sudah ada vaksin ditemukan tuh betul-betul efektif? Karena sekarang sudah banyak vaksin pun rasa-rasanya kok tidak ada yang betul-betul menjamin keyakinan kita bahwa vaksin itu mampu membuat kita aman sepenuhnya dari corona ini.
Sudah bayangkan berapa ratus tahun lamanya orang-orang Israel itu berdoa memohon supaya Tuhan mengirimkan juru selamat, pembebas dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saudara, kondisi pandemi ini membantu kita sedikit banyak relate dengan kondisi Israel. Orang-orang pertama yang menerima berita Natal itu. Mereka diliputi hidupnya dengan ketidakpastian. Sama kan seperti yang kita alami hari ini. Mereka diliputi dengan pemikiran, aduh nanti hidupnya bisa lebih baik apa enggak. Jangan-jangan nanti hidup sudah kondisi lebih enak secara ekonomi, jangan-jangan nanti diperlakukan tidak adil oleh orang Roma, melanggar hukum, disitalah, inilah, itulah, hilang segala-galanya. Bukankah itu juga yang mungkin terjadi dalam hidup kita? Kita tidak tahu nanti tahun depan ini kondisi perekonomian bisa lebih baik, enggak. Kita tidak tahu ini, kita tidak tahu itu. Kondisinya penuh dengan ketidakpastian. Tapi sekali lagi bukankah Natal pertama menyapa orang-orang dengan kondisi yang sedemikian? Maka hari ini ketika kita merayakan Natal di tengah kondisi ini, berita yang sama 2000 tahun yang lalu itu menjadi relevan buat kita hari ini dan sampai kapanpun. Bahwa kita bersuka cita bukan karena kita sedang hidup dalam kondisi yang baik-baik saja. Bukan sedang hidup dalam kondisi yang indah, yang penuh dengan kenikmatan. Kita bersuka cita bahkan di tengah kondisi yang tidak baik ini. Karena kita tahu bahwa Kristus Sang Juru Selamat, terang sejati itu sudah lahir ke tengah dunia. Lebih indah lagi bahwa Kristus Sang Juru Selamat, terang sejati itu sudah lahir dalam hidupmu dan hidupku. Ia yang menerangi hidup kita, mengusir belenggu dosa yang begitu pekat mengungkung kehidupan kita di masa lalu. Memberi kita hidup yang baru. Dan sekarang terang sejati itu menyediakan dirinya untuk memimpin kita, menuntun kita seperti tiang api di zaman orang Israel. Menuntun kita kepada kebenaran. Menuntun kita kepada pengharapan yang sejati. Menuntun kita kepada Kanaan rohani, yaitu surga yang mulia itu. Itulah yang terjadi. Itulah yang disediakan oleh Sang Juru Selamat yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Maka semoga di tengah ibadah Natal yang sederhana ini, engkau dan aku boleh sekali lagi menaruh perhatian kita, menaruh pengharapan kita kepada Sang Juru Selamat yang adalah terang dunia itu. Dan semoga di masa-masa kita menanti hadirnya Tuhan kedua kali nanti, terang yang sejati itu, yang telah betul-betul menerangi hidup kita itu, membuat kita pun bisa menjadi terang yang menerangi sekitar kita, walaupun hanya seperti lilin-lilin kecil di tengah kegelapan. Semoga Tuhan membantumu, semoga Tuhan membantuku. Selamat Natal saudara-saudaraku, dan biarlah kehadiran Tuhan Sang terang dunia itu boleh menerangi hidupmu dan hidupku hari ini dan seterusnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Sekali lagi kami mengingat betapa beruntungnya kami. Karena di tengah kondisi apapun, terang sejati itu yang pernah satu kali hadir dalam kehidupan kami. Terang itu tidak akan pernah padam. Terang itu bahkan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan terang itulah yang akan terus menerangi perjalanan hidup kami hari ini, tahun depan, bahkan sampai seterusnya. Sampai ketika kami berhadapan muka dengan Tuhan sendiri. Karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang sudah menerima terang, yang sudah dilepaskan dari belenggu kegelapan, yang sudah mengalami kehidupan yang baru. Maka sekarang tolong kami supaya kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang dengan ketaatan yang sepenuhnya mengikut Engkau, mengikuti pimpinan dari terang ilahi itu. Supaya akhirnya hidup kami pun boleh menjadi hidup yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami memasuki penghujung tahun ini. Sekali lagi kami bersyukur. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Dan kami akan memasuki tahun yang baru. Walaupun masih penuh dengan ketidakpastian, tapi kami mau belajar berjalan dalam pengharapan. Karena kami tidak melangkah dalam kegelapan. Ada terang Tuhan yang menerangi jalan kami. Hamba-Mu ini berdoa di hari Natal ini.
bagi keluarga-keluarga sidang jemaat yang sedang beribadah bersama hari ini. Mereka-mereka yang sedang bergumul dengan imannya secara pribadi, iman dari orang tuanya, iman dari suami atau istrinya, iman dari anak-anaknya. Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan menjawab pergumulan hati mereka. Sinar terang-Mu itulah ya Tuhan, yang kembali bersinar menerangi kegelapan hati dari pribadi-pribadi yang demikian. Sehingga mereka boleh kembali disinari oleh terang Tuhan. Dan boleh kembali mengarahkan hati dan penglihatannya, imannya hanya kepada Tuhan. Mereka-mereka yang hari-hari ini terus bergumul dengan pekerjaannya, yang merasakan masa depan masih begitu suram, biarlah terang Tuhan yang sejati itu juga menolong mereka, membangun pengharapan, semangat untuk berjuang, berusaha, bekerja. Karena mereka tidak berjuang, bekerja dalam kegelapan. Terang Tuhan bersama mereka. Bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini ketika momen Natal ini justru tidak lagi bisa merasakan sukacita. Karena yang sesungguhnya mereka sedang rasakan adalah kepahitan, kepedihan. Karena hubungan antar suami dan istri yang sudah tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi cinta kasih, tidak ada lagi kasih sayang. Bagi mereka-mereka yang dalam rumah tangganya antara orang tua dan anaknya, yang tidak ada lagi mengalami kehangatan, mengalami keindahan persekutuan bersama dengan Tuhan. Hari ini, di hari Natal ini, ketika kami merayakan kehadiran terang ilahi, terang dunia itu, kami memohon biarlah kiranya Engkau ya Tuhan, sang terang ilahi itu, yang kembali menerangi hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang selama ini penuh dengan kepahitan, kepedihan ini. Karena sesungguhnya di bawah sinar terang ilahi tidak ada yang namanya jalan buntu. Kalau selama ini orang-orang yang sedemikian sudah merasa tidak ada lagi harapan untuk pernikahannya, tidak ada lagi harapan untuk hubungan antara orang tua dan anaknya, hari ini biarlah kami sekali lagi bersama-sama memohon kiranya terang ilahi itu hadir, menerangi, membuka, menunjukkan tidak ada yang namanya jalan buntu, bahwa pengharapan masih ada bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kalau hari ini kami merayakan Natal. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kemurahan dan cinta kasih-Mu itu, terang-Mu itu kembali menghangatkan kami semua menatap hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang adalah terang dunia itu, kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, mari kita mau terus bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan kita. Karena anugerahnya dan kasihnya telah dicurahkan bagi setiap kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini.
Mari kita berdoa saudaraku. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami. Hari ini kami boleh merayakan Natal. Satu berita sukacita yang teramat besar sepanjang sejarah alam semesta ini. Bahwa Sang Juru Selamat telah lahir untuk menjadi keselamatan, menjadi berita damai sejahtera bagi umat manusia sepanjang zaman, memperoleh anugerah hidup yang kekal. Tuhan, kami mungkin merayakan Natal tahun ini dengan suasana yang sangat berbeda. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala kesulitan. Tapi kami mau bersyukur karena berita Natal tetap sama. Bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat Sang Putra Natal lahir ke dunia. Membawa perubahan ajaib dalam kehidupan umat manusia. Dan kami bersyukur kami boleh mengalaminya. Hidup yang lama, hidup yang penuh dengan dosa dan kejahatan telah ditebus Tuhan oleh Sang Juru Selamat, diganti dengan kehidupan baru dengan segala kemuliaan. Kami ingin menatap hari esok dengan sukacita ini. Kami ingin menatap tahun yang baru dengan segala tantangan dan segala ketidakpastian, tetap dengan bersama damai sejahtera karena berita Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkenan hadir dalam kehidupan kami. Dan itulah menjadi berkat terbesar bagi kami. Kami rindu biarlah dengan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpinlah kami, tolonglah kami, supaya ya Tuhan, hidup yang sudah diubahkan ini tidak kami sia-siakan. Tapi kami berjalan bersama Sang Juru Selamat, membawa damai sejahtera bagi dunia yang sedang menderita ini. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang lahir dalam hidup kami itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita muliakan Tuhan lewat pujian doksologi kita. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi yang telah mengirim Yesus Kristus Putra Tunggalnya lahir ke tengah dunia menjadi Juru Selamat kita semua. Kiranya damai sejahtera, kuasa, hikmat, kemampuan rohani yang melimpah dari Allah Roh Kudus akan memimpin, memenuhi dan memberkatimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Mewakili segenap majelis sekaligus para aktivis, kami mengucapkan selamat Natal bagi saudara sekalian. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang melimpah boleh turun memenuhi kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita.